Setelah Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres beberapa waktu lalu, baru-baru ini Partai Golkar mengumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung menjadi kader partai. Momen tersebut ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota atau KTA serta pemakaian jas kuning pada Rabu 18 Januari 2023. Berbeda dengan Anies Baswedan, pria yang biasa disapa Kang Emil itu diperkenalkan kepada jajaran DPP Golkar serta masyarakat umum sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih serta Co-Chair Badan Penanganan Pemilu. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, optimistis suara yang didapat Golkar pada pemilu 2024 nanti akan semakin meningkat dibanding pemilu 2019. Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu. Karena ini penting, karena pemilu masih tinggal 1 tahun dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi Partai Golkar di Jawa Barat cukup bagus, sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi Jawa Barat terkemuka, Gubernur Jawa Barat, ini akan melengkapi tim dari Partai Golkar. Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil menambahkan bahwa ia merasa senang akhirnya menjadi bagian dari partai berlambang pohon beringin itu. Ia siap untuk membawa Partai Golkar ke dalam pertarungan politik yang sehat menjelang pemilu 2024. Aura kasih naik dokar ke Surabaya. Perginya belanja baju kebaya. Terima kasih Golkar atas penerimaannya. Mari bersama sejahterakan Indonesia. Kenapa Partai Golkar? Yang pertama, Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah. Partai tengah, partai yang Pancasilais, partai yang terbuka, sehingga ini yang menjadi sebuah minat saya. Yang kedua juga sejarah panjang Golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat, sehingga besar kecilnya maju mundurnya memang oleh individu-individunya. Maka jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Karena partai politik akan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup kita. Berbeda dengan Golkar dan Nasdem, Partai Demokrat dan PDIP saat ini belum terlihat melakukan manuver perihal tokoh yang akan diusung untuk memperkuat partai mereka dalam pemilu 2024 nanti. Partai Demokrat meminta para kader untuk fokus melayani rakyat daripada melakukan manuver politik. Sementara itu, partai pemegang suara terbesar pada pemilu 2019, PDIP, hingga saat ini belum mengumumkan kandidat capres atau cawapres untuk pemilu nanti. Dalam acara HUT PDIP 10 Januari 2023 lalu, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum tidak membahas urusan capres dan cawapres sama sekali. Ia lebih banyak meminta para kader untuk bekerja dan belusukan untuk mengetahui kondisi masyarakat bawah. Partai pengusung Presiden Jokowi itu juga menegaskan bahwa penentuan capres dan cawapres adalah urusan internal dan hak ketua umum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Sabar aja kerja, begitu pulang kerja. Nah, bilang ibu, ketua umum bilang masukin ke sini program nih. Ibu bilang kerja, turun ke bawah untuk menang gitu. Masukin terus ke sini. Wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang. Berbeda dengan partai lain, Partai Amanat Nasional atau PAN lebih memilih merekrut sejumlah selebritis tanah air untuk mendongkrak suara partai. Seperti yang terlihat baru-baru ini, PAN mengumumkan perekrutan presenter kondang Uya Kuya sebagai kader partai dan Eli Sugigi yang resmi bergabung ke dalam Organisasi Perempuan Amanat Nasional atau PUAN. Pesta demokrasi memang akan berlangsung 1 tahun lagi. Namun siapapun yang berkuasa nantinya diharapkan bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.